yang bergabung pada webinar kali ini. Tentu ini ini hal yang cukup menarik yang akan kita bahas, karena ini kita akan coba berbagi mendiskusikan ya tentang bagaimana sih strategi kita untuk bisa meledakkan karir kita gitu ya, agar kita bisa mencapai capaian yang luar biasa gitu ya. Oke, Mbak Komang, izinkan saya men-share ini ya, materi ya. Iya, Pak. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan saya sih akan lebih banyak kita berdiskusi ya. Saya coba akan lebih banyak membuka pikiran lah Bapak Ibu sekalian, dan saya harap juga tidak terlalu terpaku ya kepada materi. Ya, mungkin saya matikan dulu lah ya, supaya saya lebih ingin kita membuka wawasan dulu ya. Dan kedua ya, saya juga berharap Bapak dan Ibu mohon menyampaikan ya link ini ke jejaringnya, terutama anak-anak muda nih, harapan kami. Ya, mungkin juga Mbak Komang tolong disampaikan juga, mungkin juga bisa disampaikan ke jejaring Gamal Institute ya, agar lebih luas lagi. Oke, Bapak Ibu, mungkin banyak dari kita yang mungkin awam dengan istilah personal branding. Ya, apa sih itu personal branding gitu ya? Dan untuk apa sih kita membahas ini gitu ya? Nah, jadi saya mau kita menguji ya, atau coba mengetes ya tentang apa sih itu personal branding dalam konteks keseharian kita. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bicara misalnya di tempat kita ditanya, Pak, siapa sih orang yang jago soal komputer? Pasti kita langsung tahu, oh ya, ada namanya si Hari gitu ya. Oh, siapa sih orang yang jago di bidang perkebunan misalnya? Oh ya, saya kenal tuh, namanya itu si Joko gitu ya. Kemudian ketika mungkin kita juga pada saat di kantor ya, lalu terjadi masalah ya, masalah besar, masalah yang luar biasa gitu, lalu semua orang berpikir, aduh, dalam situasi ini siapa yang harus kita andalkan? Itu akan selalu muncul orang-orang tertentu yang entah kenapa itu semua orang berpikiran sama, oh ya, itu kayaknya si A ini yang bisa. Itu adalah konteks ya, apa yang kita bahas pada itu yang namanya personal branding gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari 200 juta penduduk Indonesia akan selalu ada orang-orang tertentu yang melekat dalam pikiran kita ya. Kita bisa tes sendirilah ke diri kita. Kita punya orang-orang yang di dalam pikiran kita sebagai ahli matematika, ahli politik gitu ya, ahli psikologi, motivator gitu ya. Ada dia ahli teknisi dan macam-macam gitu. Jadi kita mungkin mengenal banyak orang, tapi biasanya hanya ada orang tertentu ya yang ada dalam pikiran kita yang kita kaitkan dengan kualitas tertentu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai personal branding, Pak. Jadi personal branding itu adalah kira-kira apa yang ada dalam benak orang ketika orang menyebutkan nama kita. Ya, misalnya nih, Mbak Komang nih, ketika saya diingatkan tentang Mbak Komang, itu apa yang ada dalam pikiran saya? Oh, Mbak Komang itu Mbak Komang itu, oh, dia itu adalah anak muda yang energik, gitu ya. Kemudian atau apa nih? Oh, dia ini adalah seorang leader, young leader. Jadi setiap nama itu memiliki image, Bapak Ibu, dan image itu setidaknya harus menggambarkan kualitas yang kita miliki. Nah, persoalannya adalah gitu ya, yang menyedihkan adalah banyak dari kita Bapak Ibu yang nama kita aja tidak dikenal orang gitu, tidak diidentikan dengan kualitas apapun. Gitu ya. Itu, atau mungkin ada orang yang begitu dibilang, aduh, kenal nggak namanya Pak Hendra Sipang, yang mana orangnya ya? Itu yang katanya dia tuh pakar perkebunan. Aduh, kok kayaknya aku nggak kenal gitu ya. Jadi banyak orang ya Bapak Ibu, bahkan seorang yang katanya punya doktor, gelar doktor, profesor, yang notabene orang nggak kenal Bapak Ibu gitu ya. Tentu kan ini membuat satu pertanyaan gitu ya. Jadi kalau begitu bagaimana ya? Atau bagaimana sih caranya? Atau apa sih yang membuat seseorang itu bisa dikenal? Dan apa yang membuat seseorang itu tidak bisa dikenal? Gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang harus saya sampaikan, ini saya lebih banyak diskusi dulu ya, nanti supaya Bapak Ibu tidak fokus kepada bahan. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu ada teori seperti ini. Personal branding itu adalah sesuatu yang diciptakan ya,
ya kita ciptakan secara sistematis gitu ya, agar orang kemudian melihat kita sesuai dengan kualitas yang ingin kita perlihatkan gitu. Tapi ketika kita tidak mempromosikan diri kita, maka orang akan membentuk brand kita. Contoh begini Bapak Ibu, katakanlah saya ini tidak pernah mempromosikan brand saya, maka orang akan bisa menilai saya macam-macam. Oh, itu Pak Hendra itu adalah tukang ngomong, Pak Hendra itu adalah tukang kibul. Ya, sesuai dengan apa yang mereka lihat dari kualitas saya. Oh, Pak Hendra itu seorang penulis. Ada yang bilang Pak Hendra itu adalah seorang perayu, katanya kan gitu. Macam-macam. Karena orang akan menilai, membangun brand itu tergantung kepada interaksi kita. Tapi ketika saya misalnya memposisikan diri saya sebagai seorang saya menjadi seorang pakar penulis, gitu, seorang pakar politik, maka ketika saya membangun diri saya atau menata itu secara sistematis, gitu ya, maka orang secara umum akan menganggap, oh iya benar Pak Hendra itu ada ahli politik atau ahli penulis, ya. Nah, jadi Bapak Ibu pilihannya adalah begini. Satu adalah apakah kita merasa bahwa kita perlu membangun personal branding, ya. Kalau memang tidak perlu, sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu ada di sini, gitu ya. Jadi itu dulu Pak. Pertanyaannya adalah apakah kita mau membangun atau tidak. Kalau tidak membangun, sebenarnya tidak perlu Bapak ada di sini atau teman-teman tidak perlu di sini. Ya cukup aja lah kita berinteraksi sebagai amanah adanya. Yang kedua, yang menjadi tantangan adalah apakah kita mau membangun personal branding kita secara sistematis atau tidak, atau membiarkan orang lain menentukan kita siapa Bapak Ibu. Itu adalah pilihan, ya. Jadi makanya saya katakan sebelum kita akan bicara branding, saya mau membuka dulu pikiran Bapak Ibu, ya. Apakah Bapak Ibu merasa personal branding itu penting? Kalau tidak penting, sebenarnya tidak perlu. Bapak nanti minta sertifikat aja ke Mbak Komang nih, ya Mbak Komang ya. Jadi buat Bapak Ibu yang merasa personal tidak penting, dibagikan aja sertifikatnya, nggak apa-apa. Mungkin perlu untuk Akakum. Tapi kalau Bapak memang ingin membangun personal branding, berarti Bapak ini sudah tepat ini ikut webinar kita hari ini, ya. Dan yang kedua, tadi kita mau apa ini? Kita mau membangun personal branding kita secara sistematis atau orang yang menentukan kita sebagai apa? Orang suka bilang mungkin, Pak, saya ini di image kan bahwa saya ini adalah seorang penjahat, Pak, seorang ini merusak karakter. Saya suka bilang, jangan salahkan orang. Jangan-jangan karena kita tidak secara sistematis membangun brand kita, ya. Jadi jangan salahkan ketika orang lalu membangun image kita seperti apa. Lalu kita bilang, oh itu menghancurkan karakter. Jangan salahkan orang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak membangun brand secara sistematis. Itu dulu Bapak Ibu ya. Jadi yang mau saya tanyakan hari ini sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, apakah Bapak Ibu merasa personal branding itu penting? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sampai saat ini tidak ada misalnya nama siapa Hendra, apa label di belakangnya, berarti memang Bapak belum punya personal branding yang kuat. Ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian sampai Bapak nanti lewat meninggal gitu ya, tidak ada di dunia ini. Orang tidak pernah mengenal Bapak itu, nama Bapak itu dengan label tertentu. Hanya sebagai apa nih? Biasanya ada namanya Pak Budi yang baik hati, Pak Budi yang suka tersenyum, ya. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Sementara kita ini punya kualitas yang layak dilabelkan dengan nama kita. Nah, lalu pertanyaannya Bapak Ibu, apa sih manfaat personal branding? Untuk apa gitu? Ya, saya selalu katakan, manfaat personal branding itu adalah membuat kita, Bapak Ibu, mempunyai akses lebih luas lagi untuk bisa berkontribusi ke buat masyarakat. Ya, itu gunanya personal branding. Ya, jadi kalau nama kita bahwa saya ahli pertanian, maka akan menarik orang untuk menggunakan jasa kita sehingga kita bisa memberikan kebaikan. Jadi personal branding tidak semata-mata dalam kaitan kayak ini Bapak Ibu, politik. Oh, supaya dikenal, supaya ditonjol. Oh, tidak hanya urusan itu Bapak Ibu. Ini urusan personal branding ini adalah nama yang Bapak tinggalkan ketika nanti Bapak sudah tidak ada lagi di dunia ini. Itulah personal branding. Jadi kitanya masih hidup, personal branding itu akan hidup ada. Jadi brand itu juga akan ditentukan tadi. Ketika Bapak tidak membuat brand Bapak, maka brand itu akan ditentukan orang lain. Maka ketika Bapak sudah tidak ada, Bapak Ibu tidak ada, maka brand itu akan tetap ada. Nah, makanya saya katakan, apakah kalau Bapak Ibu merasa personal branding tidak penting, ya makanya saya sarankan untuk segera hubungi Mbak Komang, mintakan sertifikatnya Pak, biar langsung dibagikan. Tapi kalau Bapak mau memang sepakat nih ya, kita membangun personal branding, maka ya tadi, ini juga pilihan, apakah Bapak mau membiarkan
orang lain yang menentukan brand kita atau bagaimana? Begitu Bapak Ibu ya, sepakat ya? Oke, saya coba akan membagikan bahan. Nah, jadi saya harus tahu jelas dulu nih Bapak Ibu. Saya sering kali melihat banyak orang yang ikutkan pelatihan itu sebenarnya hanya untuk iseng-iseng doang nih, gitu ya. Bahkan saya selalu bilang begini ke Mbak Komang, Mbak Komang, saya lebih suka ada 10 orang yang ikut dari satu webinar itu, lalu 10 orang ini membuat satu perubahan luar biasa daripada 200-300 orang, tapi yang mengalami perubahan bagi dirinya itu hanya 5 orang. Itu menghabiskan waktu, menghabiskan otak Bapak Ibu ya. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk betul-betul memanfaatkan webinar ini untuk melakukan perubahan bagi diri Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Ini personal branding adalah tadi Bapak Ibu ya, personal branding itu adalah strategi untuk membentuk citra diri sehingga masyarakat ya dapat menilai dari prestasi dan pencapaian yang dimiliki. Ya, bisa dibilang merupakan kesempatan kita untuk menampilkan keunikan serta ciri khas kita Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi kalau personal branding itu bisa digambarkan seperti ini ya. Ketika kita tidak punya personal branding, maka kita itu adalah kerumunan Pak itu. Orang nggak kenal kita ya. Jadi kalau kita bilang, Pak Hendra, saya ini orang yang tidak terkenal, saya ini bukan siapa-siapa, jangan salahkan siapa-siapa, Bapak itu salah Bapak Ibu sendiri. Karena untuk menjadi tadi yang warna kuning ini Bapak Ibu itu tidak semata-mata urusan Bapak punya uang, Bapak punya jabatan, tidak. Tapi Bapak memiliki kualitas yang orang sadari itu Bapak Ibu. Ya, itu. Jadi inilah konsep personal branding. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ada orang yang hidup 70 tahun, lalu begitu dia mati dia bukan siapa-siapa. Orang dia bilang, oh saya mungkin bukan siapa-siapa di dunia, tapi di akhirat nanti saya siapa-siapa. Mohon maaf Pak, kalau Bapak aja nggak dikenal orang di sini tidak berkontribusi, bagaimana Bapak dikenal di akhirat? Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini ini saya ngomongnya agak ketus-ketus nih, karena saya lihat kelemahan orang Indonesia adalah mindset-nya itu tidak terdevelop. Ya, kita ini adalah orang yang boleh dibilang di kandang aja Pak. Ya, punya alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Ya, personal branding ini menuntut Bapak untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi prinsip personal branding itu Bapak Ibu adalah ini, keahlian dan pengakuan. Ya. Oke, jadi ada 2 poin yang harus kita miliki ketika kita membangun personal branding. Pertama itu adalah Bapak harus mengenali diri kita. Bapak dan Ibu harus kenali diri kita sendiri. Ya. Jadi jangan sampai ya kita ini tidak pernah tahu siapa sih kita, apa sih kelebihan kita. Ya. Bapak Ibu, saya sudah membina banyak orang dan membangun brand ya, melatih mereka untuk membangun brandnya selama puluhan tahun Bapak Ibu. Saya sering kali menemukan ya banyak orang yang tidak mengenal dirinya. Lalu selalu berkata gini, Pak, apa sih kelebihan saya? Saya ini kan cuman tamatan S1, SMP, SD atau segala macam. Tapi Bapak percaya tidak, saya pernah membranding seorang ibu rumah tangga itu menjadi seorang pakar parenting. Kok bisa, Pak? Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Apa Pak Hendra jago usul? Oh tidak Pak. Karena yang saya lakukan adalah mengajak orang untuk mengenali dirinya. Apa sih kelebihan kita? Nah, kalau kita bicara keahlian Bapak Ibu, keahlian itu pada prinsipnya bukanlah berdasarkan ijazah kita. Ya. Keahlian itu adalah sesuatu yang kita miliki yang bisa membantu orang untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu dari mana Bapak Ibu? Dari pengetahuan? Oh tidak. Ada berbagai faktor ya, ada beberapa sumber nih ya. Ini sumber keahlian itu satu dari pengetahuan. Ya tadi Bapak belajar dari kampus gitu ya. Kemudian belajar dari ikut seperti ini kursus ya atau webinar segala macam. Nah, yang orang lupa adalah pengalaman hidup, Pak. Pengalaman hidup. Ya. Saya pernah membranding orang untuk menjadi seorang seorang pendamping terhadap orang-orang luka batin. Ya, orang luka batin. Kenapa? Karena dia adalah seseorang yang survival, orang yang pernah mengalami masalah yang berat dalam kehidupannya lalu dia lewat, Pak. Lalu dia menjadikan itu sebagai sesuatu yang dia bagikan kepada orang yang sedang mengalami pada fase dia. Jadi bayangkan Pak, pengalaman aja bisa menjadi sumber keahlian kita yang kita bisa bagikan orang lain. Ya. Lalu ada juga ini Pak, kita punya pengalaman. Ya. Contoh Pak ya, saya pernah membranding seorang menjadi pakar ikan. Karena apa? Dari sejak kecil Pak, dia sampai dia gede, dia nemeni ayahnya untuk memelihara ikan di kampungnya. Meskipun dia tidak memahami bahasa teknis, tapi Pak ilmu dia itu ternyata bisa membantu banyak orang ya untuk mengembangkan usaha perikanan. Ya. Lalu ada juga orang yang selama ini Pak dia atau paling sederhana ini mungkin Bapak tahu ya,
di komplek kita biasanya ada orang yang selama ini dia suka Pak ngurusin SIM, ngurusin KTP ya, dia itu jadi aktivitas dia sehari-hari. Itu pun dia jual Pak, bisa. Karena ternyata kalian itu dibutuhkan oleh orang-orang yang SIM Pak, ya. Nah, jadi pengalaman hidup bisa, pengalaman pekerjaan Pak, karena kita mungkin pernah bekerja di perkebunan sawit, kita pernah bekerja di satu bidang, maka kita punya keahlian yang bisa kita bagikan ke orang lain. Gitu. Ya. Nah, yang paling menarik adalah apa? Ternyata Pak, walaupun Bapak ini gagal atau Bapak Ibu pernah mengalami kegagalan dalam kehidupannya, itu pun bisa dibagikan Pak. Jadi saya punya apa ya? Ini paling seseorang anak yang berasal dari broken home, ya. Lalu dia bukan cerita tentang bagaimana dia melewati masa-masa sulitnya, tapi dia mengedukasi, mengingatkan kepada orang yang mau nikah, ayo Pak, jangan sampai cerai. Karena nanti seperti saya nih dampaknya. Jadi dia memanfaatkan kegagalan hidupnya, pembelajaran dari kegagalan itu untuk dia bagikan kepada orang lain. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah, ya, personal branding itu dibangun oleh tadi Pak, dari keahlian dulu, dari sesuatu kelebihan ada dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu tahu nggak sih kelebihan Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan kita ini adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur, ya. Jadi saya katakan orang yang tidak membangun brandnya adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Tolong dicatat Bapak Ibu ya, tidak tahu bersyukur. Diingatkan dirinya. Tidak membangun branding adalah tidak membangun rasa syukur. Kenapa saya katakan begitu Pak? Setiap kita ini mempunyai keahlian. Ini satu contoh Pak. Saya kenal dengan seseorang yang kemudian pergi ke Amerika dan dia hidup dari di kampung Pak. Keahliannya cuma satu, dia itu bisa bahasa Sunda. Lalu apa yang dia lakukan Bapak Ibu di sana? Dia ternyata menemukan banyak orang-orang diaspora yang ingin anak-anaknya itu bisa tetap terikat dengan akar budaya Indonesia. Lalu apa yang dia berikan Pak? Dia mengajarkan bahasa Sunda Pak. Dan itu menyentuh banyak orang. Ada yang mengajar tari-tarian karena dia dari kecil Pak, dia dilatih tari-tarian. Ya. Ada orang yang tinggal di Padang Pak, dari kecilnya dia sudah diajari cara membuat rendang Pak. Ya, itu dari ibunya turun temurun. Ya. Lalu apa? Begitu dia pergi ke satu kota, dia membuka pelatihan ibu-ibu Pak untuk cara membuat rendang. Sehingga akhirnya dia digelari sebagai ibu rendang di desa apa gitu ya. Bayangkan Pak gitu ya. Jadi kita punya banyak keahlian, bahkan dari bahasa daerah aja itu bisa jadi keahlian. Ilmu yang kita dapatkan dari orang tua itu jadi keahlian. Lalu pertanyaannya, jangan-jangan kita selalu melihat diri kita itu dari sudut pandang orang lain, Pak. Ini mohon maaf nih, Pak ya, kita seringkali melihat diri kita itu seperti halnya kita melihat artis. Saya nggak ada artinya, Pak Endra. Kenapa? Saya nggak seperti Raffi Ahmad, nggak punya mobil. Aduh ya ampun, kok ukuran diri kita diukur dengan materi. Betapa malunya Tuhan menciptakan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak menilai apa yang ada dititipkan oleh Tuhan itu ke dalam diri kita. Jadi kalau saya katakan kalau tidak membangun branding berarti Bapak tidak tahu apa kelebihan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya pernah ya menguji beberapa orang Bapak Ibu ketika disuruh menjelaskan kekurangannya, ya ampun Pak, cepat kali. Saya Pak tidak pintar. Saya itu tidak ganteng. Saya tidak cantik Pak. Saya itu tidak punya apa-apa. Saya tidak punya dalam waktu ya ampun. Ternyata orang mengukur dirinya dalam hal yang seperti itu. Apa nggak menangis Pak Tuhan menciptakan kita semua ya? Padahal pertama, dia punya otak. Dia punya pengalaman. Dari otaknya itu dia merangkum begitu banyak ilmu yang diwariskan orang tuanya. Dia punya pengalaman gitu, ya, gitu Bapak, ya. Itu. Jadi sebelum kita bicara branding Pak, maka Bapak akan dituntut untuk melihat dulu diri kita. Apa ini yang lebih dari diri kita? Coba Pak, sekarang Bapak Ibu ambil kertas, coba dicatat Pak. Apa yang Bapak punya, yang Bapak miliki yang bisa membantu orang lain? Kayak tadi Pak, Bapak bisa bahasa Jawa, ada banyak orang yang pengen bahasa Jawa. Jangan-jangan dia membutuhkan keahlian Bapak. Bapak punya pengalaman Pak, dulu menanam apa diajarkan orang tua. Mungkin bagi orang tertentu ada yang dibutuhkan, berarti keahlian Bapak dibutuhkan. Bapak pernah punya pengalaman pahit, berbisnis selalu gagal, hancur-hancur. Mungkin Bapak tidak kaya, tapi Bapak bisa membagikan ilmu Bapak itu supaya orang tidak mengalami apa yang Bapak alami. Jadi banyak hal yang Bapak bisa bagikan. Ya, itu Bapak catat Pak. Jadi ini saya kasih waktu kurang lebih berapa ini? 30 detik. 30 detik Bapak Ibu. Sekarang mulai tuliskan tadi HP Bapak, apa keahlian Bapak, apa sesuatu dalam diri Bapak yang bisa membantu orang lain. Ya, saya berikan waktu Pak 30 detik mulai dari sekarang. Silakan. Ya.
Kalau Bapak Ibu yang mungkin hanya dengar-dengar aja Pak, nanti langsung aja minta ke Mbak Komang Pak ya, sertifikat. Jadi kalau tidak mempraktekkan ini, langsung minta sertifikat aja Pak, karena tidak ada gunanya Bapak ikut ke webinar kali ini. Ya, silakan Pak, dicatat. Apa menjadi kelebihan Bapak yang Bapak rasa itu bisa membantu orang lain? Silakan dicatat. Pakai HP, pakai ini. Ya, 30 detik Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ya, saya tunggu nih 30 detik. Oke? Sudah? Oke, ya. Itulah menjadi modal Bapak untuk membangun personal branding. Nah, kedua itu adalah pengakuan, Pak. Jadi saya sering menemukan banyak orang, Bapak Ibu, yang merasa dia punya banyak ilmu. Lalu bilang begini, Pak, negara ini tidak menghargai saya. Maaf dulu, bro. Bukan negara tidak menghargai Anda, tapi kalian Anda tidak diketahui banyak orang. Ya, jadi yang membuat kita dianggap sebagai seorang yang layak ya mendapatkan gelar sebagai ahli, sebagai tadi ya, ada ibu rendang, ahli bahasa Jawa, ahli bahasa Sunda, konselor, apapun labelnya itu Pak, yang menunjukkan keahlian kita atau branding kita, itu bersumber dari pengakuan Pak. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya ilmu, tidak pernah berbagi, tidak pernah menolong, mohon apa? Ya Bapak, ya wajar aja Bapak tidak dipakai siapapun, termasuk oleh negara. Ya. Nah, kenapa Pak banyak orang yang tidak mendapatkan pengakuan? Apakah karena dia bodoh? Oh tidak Pak. Sebenarnya ilmu seberapapun itu akan memberikan pengakuan ketika itu bermanfaat bagi orang lain. Seperti saya katakan tadi Pak, ini bukan masalah tingginya ilmu kita, tapi apa yang bisa memberikan solusi. Tapi Pak, mohon maaf, ini kembali lagi dari mindset kita Pak. Ini saya katakan, kenapa orang Indonesia itu banyak yang tidak sukses hidupnya, kenapa hidupnya selalu bermasalah, ya, dan jangan selalu berukuran masalah kesejahteraan Pak. Kaya itu tidak selalu menjadi ukurannya. Saya Pak, saya ASN Pak, saya nggak mungkin kaya. Kalau saya kaya, saya korupsi Pak. Tapi bukan berarti standar kekayaan itu bisa dijadikan bahwa saya ini menjadi orang yang tidak sesempurna Bapak Ibu yang lain. Nah, pengakuan itu bersumber dari kita Pak, kesediaan kita untuk berbagi, memberikan solusi bagi orang lain. Nah, kebanyakan kita ini Pak merasa, kadang-kadang ilmunya pun bukan hebat-hebat banget, tapi udah merasa itu seperti barang mahal Pak. Merasa kalau ngebagikan itu rugi. Bodoh banget nih saya berbagi. Ya. Jadi Bapak Ibu ini saya bagi pengalaman Pak. Saya ini dari dulu suka berbagi ilmu dan saya suka dibilang bodoh. Ya. Karena ilmu saya kadang-kadang itu membuat orang kaya raya. Lalu orang suka bilang begini, Pak Hendra, Bapak kan udah bantu dia, lalu Bapak dapat apa? Ya nggak perlu dapat apa-apa Pak. Kayak gitu ya. Karena kalaupun memang itu rezeki saya, mungkin saya tidak akan mendapatkan dari dia, mungkin dari orang lain. Gitu, ya. Nah, tapi ketika Bapak Ibu mau berbagi, ya, membagikan ilmu dan apa ya, mendeklar lah, ya, mendeklar tentang bahwa kita punya sesuatu nih, ayo nih siapa yang mau saya bantu. Maka secara otomatis Bapak Ibu kok apa yang Bapak miliki, pengetahuan dan itu kemudian diamini oleh orang lain sehingga terbangun yang namanya brand Bapak Ibu ya. Jadi brand itu terbangun ketika Bapak Ibu tahu apa menjadi keahlian Bapak, apa yang bisa kita manfaatkan dari diri kita untuk membantu orang lain dan itu mendapatkan pengakuan dari orang lain, Pak. Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu ketemu teman yang bilang, "Pak, saya ini orang hebat. Saya ini begini, saya ini jago." Mohon apa? Itu pasti orang yang tidak ada brandnya, Pak. Dia butuh pengakuan. Ya. Ya. Jadi kalau ada Pak umurnya 70 tahun selalu cerita, "Oh, saya yang begini, saya lupa pernah ketemu Jokowi, ketemu ini." Mohon maaf, Pak, itu berarti orang yang belum bangun brandnya, Pak. Orang masih butuh pengakuan. Gitu ya. Itu cocok untuk anak 20 tahun, Pak. Yang baru membangun karir, dia butuh pengakuan. Tapi ada orang Pak 70 tahun masih ngomong begitu, Pak. Ya ampun, selama ini ngapain aja? Jangan-jangan ngapa-ngapain. Mikirin diri sendiri, Pak. Makanya sekarang butuh pengakuan. Ya. Itu, Pak. Itu dampaknya. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri, nyimpan-nyimpan ilmunya, dia nanti umur tuanya Pak dia minta pengakuan. Oh, saya orang hebat dulu, saya orang ini gitu. Ya. Ya, seperti Pak Jokowi, rasanya nggak mungkin dia jelaskan bahwa dia presiden, Pak. Kita udah tahu bahwa dia presiden. Ya. Jadi jangan seperti kita, Pak. Oh, saya ini kepala desa, Pak. Saya ini orang pintar. Aduh. Pertanyaan saya, Pak, kalau Bapak boleh bilang gitu sama saya 10 kali, saya akan tanya, Bapak selama ini kemana aja, Pak? Kenapa Bapak harus bolak-balik menceritakan tentang kelebihan Bapak kepada saya? Berarti Bapak tidak mendapat pengakuan. Oke, itu Pak ya. Jadi inilah basic dari personal branding. Lalu kita bicara berikutnya ya. Lalu bagaimana cara kita Bapak Ibu ya ketika kita sudah apa ya sudah apa namanya
Sesudah kita ya menentukan brand kita ya tadi, maka kita mulai ketika kita udah tahu nih, oh saya ini punya brand ini gitu ya. Ya, saya punya kelebihan ini. Nah, kemudian hal yang lain yang harus Bapak lakukan adalah Bapak mulai melihat masalah. Banyak orang itu bicara tentang bahwa saya punya ini, bullshit, saya nggak ada guna Bapak punya kelebihan kalau Bapak tidak menyelesaikan masalah. Jadi bergeraklah dari masalah orang lain. Apa Pak yang ada keprihatinan di sekitar kita? Ketika kita membangun brand, menentukan brand kita, bergeraklah dari masalah yang sangat fundamental yang bisa Bapak selesaikan. Misalnya di kampung Bapak banyak orang kelaparan. Mulailah berpikir, apakah kalian saya itu bisa menyelesaikan? Oh, ternyata saya punya kalian dalam membuat menu makanan murah yang bisa mengatasi stunting. Nah, itulah yang Bapak pasarkan. Oh, ternyata di kampung saya ini banyak petani yang nggak bisa yang tidak bisa menjual produknya. Oh, berarti saya punya pengalaman marketing. Oh, saya akan latih mereka memasarkan. Ya. Oh, saya menemukan banyak masalah anak-anak. Oh ya, misalnya nih Pak, yang paling banyak Pak sekarang di kampung-kampung itu human trafficking Pak, perdagangan anak, perdagangan manusia karena kemiskinan. Lalu Bapak bertanya, aduh, kasihan banget nih orang-orang ini. Apa yang bisa saya buat? Oh, saya ini adalah ahli dalam hal pemberdayaan, penguatan SDM. Oh, ya udah. Saya akan memperkuat orang-orang nih. Saya akan melatih orang ya supaya mereka ini sukses. Saya ahli karena saya punya background di psikologi. Lalu saya akan jadi Bapak Ibu mulailah kita bergerak dari masalah. Ya, Bapak nggak usah bicara, Pak saya jago IT, aduh bullshit Pak kalau Bapak tidak bergerak dari masalah, berarti Bapak itu hanya butuh pengakuan. Kembali lagi Pak, seperti saya ceritakan tadi, mulai dari masalah, lalu lihat dalam diri Bapak apa yang Bapak bisa kontribusi. Itulah menjadi brand Bapak. Oh saya akan aku akan fokus di dalam human trafficking. Maka kita akan memilih sebagai apa? Saya akan menjadi seorang yang saya akan menjadi sosok pemberdayaan anak-anak muda. Oh saya melihat banyak masalah UMKM itu tidak bisa. Oh saya akan menjadi seorang yang memposisikan sebagai pakar IT, gitu ya. Gitu Pak. Jadi tentukan brand kita ya, kembali kepada kebutuhan apa yang mendesak buat orang lain, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bergeraknya. Nah dari situ Bapak Ibu kita juga bisa mengukur. Oh iya ini ada masalah. Saya punya pengetahuan sini. Oh ternyata saya masih ada kekurangan. Nah itu akan mendorong kita Bapak Ibu untuk belajar. Oh iya saya ini tadi ada masalah orang gizi buruk di kampung saya, gitu ya. Saya ahli menu, tapi saya masih kurang tahu soal pertanian, karena saya pengen ngajarin mereka nanam sesuatu supaya mereka bisa mengolah dari pekarangan sendiri. Oh, berarti saya harus belajar tentang pertanian. Nah, contoh Pak, orang yang bergerak dari masalah, maka dia akan mulai melihat dirinya dan apa yang kurang, lalu dia akan pelajari. Orang yang tidak melihat masalah, Bapak Ibu, biasanya tidak mau belajar. Oh, saya hebat Pak Hendra, mau saya diajari lagi. Oh, ya, sehingga dia tidak pernah menyelesaikan apa-apa. Dia hanya orang di Menara Gading yang merasa dia hebat, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, setelah kita setelah kita menentukan brand kita, mulailah kita, Bapak Ibu tadi, ya, menentukan brand kita, mulailah kita membuat perencanaan. Kita mau apa sih? Ya, pertama, Bapak Ibu tadi saya katakan, kita menentukan brand kita, kemudian kita lihat, oh ada masalah yang ingin diselesaikan, ada hal yang belum kita kuasai, kita belajar Bapak Ibu, belajarlah kepada orang yang sudah ahli, baca buku, ikuti apapun. Lalu setelah itu mulailah Bapak menjangkau orang-orang yang ingin Bapak bantu. Nah ini kita bicara tentang namanya adalah promosi, ya, mempromosikan brand, ya. Maka kita mulai kita menyebarkan, ya, bukan dalam arti kita mau apa Pak ya namanya, mau pamer nih, oh saya hebat, bukan Pak, tapi kita mau menarik perhatian orang bahwa konsepnya adalah bukan saya punya ahli, saya adalah ahli, bukan. Saya mempunyai sesuatu Pak yang ingin saya dedikasikan buat Bapak Ibu sekalian. Begitu ya Bapak Ibu. Saya punya loh sesuatu nih Pak, saya bisa buat renang loh Pak, saya bisa ini loh, saya pengen membantu Bapak Ibu untuk mengatasi masalah. Nah, itu kita mulai mensonding itu Pak secara luas. Nah, lalu bagaimana strategi kita untuk mempromosikan itu, menyebarluaskan itu Bapak Ibu? Ya. Yang pertama Bapak Ibu, ya kita mulailah berbagi ya Bapak Ibu ya. Nah, berbagi, intinya adalah berbagi. Ya. Berbagi itu bisa macam-macam Bapak Ibu. Ya, kita mulailah berbagi dengan berbagai media. Bisa melalui tulisan, ya, video, dan mulai dengan kita seperti saya nih Pak, saya berbagi melalui webinar ya.
Entah pun saya tidak bertujuan untuk memasarkan diri saya secara langsung, tapi secara otomatis kegiatan seperti ini akan berkontribusi kepada membangun brand Bapak Ibu, ya. Jadi yang langkah pertama Pak ya, sekarang ini di era digital Bapak Ibu ya sangat mudah sekali ya. Jadi kalau Bapak sudah punya sesuatu yang ini, mulailah Pak berbagi Pak, buatlah video konten, bagikan Pak konten itu ya kepada orang banyak. Ya nggak usah, aduh rugi Pak, bagikan aja nanti, nggak usah pikirkan Pak, apakah nanti ilmu Bapak dicuri orang, nggak perlu, buatkan video. Ya, lalu buatkanlah kelas online seperti ini Pak ya untuk kita bisa berbagi ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kalau Bapak punya tulisan berbagi Pak, buatkan tulisan ya. Buatkan blog, website dan segala macam, berbagilah ya, berbagi pengetahuan setiap hari ya. Kemudian media sosial berbagi ya. Kemudian buat buku ya, juga salah strategi Pak untuk membangun brand. Ya, kemudian nah itu yang kita lakukan. Jadi berbagi Bapak Ibu, berbagi ya. Lalu kemudian setelah Bapak Ibu berbagi melalui website, blog, kemudian dari konten dan segala macam, mulailah Bapak Ibu menawarkan bantuan. Ya, seperti saya, Bapak Ibu, saya suka nih ya. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu simpan nomor saya suka buat status membagikan ilmu tentang menulis. Salah satu hari ini saya sudah dihubungi 3 orang, saya berbagi ilmu, Pak. Gitu ya. Dia akan berbagi ilmu. Gitu. Ya. Nah, lalu pertanyaannya begini, Bapak Ibu sekalian. Oke Pak Hendra, ya saya sih jujur nih ya, saya sih senang Pak berbagi. Tapi pertanyaan begini Pak, lalu apa dampaknya buat kehidupan saya Pak? Saya kan juga harus butuh hidup. Betul Bapak Ibu ya? Pasti gue berpikir gitu. Kalau saya berbagi ini, lalu apa manfaatnya buat saya? Saya kan perlu uang. Saya katakan Bapak Ibu, orang-orang yang sekarang ini ada di puncak, bukanlah orang-orang yang tadi, yang butuh pengakuan. Orang selalu menganggap begini, kenapa itu sukses Pak? Oh itu karena orang dalam. Ya, kadang ada benarnya Bapak Ibu, tapi seringkali sukses orang itu sampai jenjang tertinggi itu tidak mungkin karena orang dalam Bapak Ibu. Itu pasti karena personal branding yang kuat. Contoh, Ibu Sri Mulyani, saya mengikuti beliau itu sejak 20 tahun yang lalu Bapak Ibu, karena saya suka membaca tulisan dia di Kompas. Orang bilang Ibu Sri Mulyani itu sukses ini karena orang dalam. Saya katakan tidak, Pak. Ya, dia mungkin di UI sendiri bukan dekan, ya, bukan rektor gitu ya. Secara birokrat dia bukan siapa-siapa gitu ya, secara birokrasi di kampus Bapak. Tapi Bapak Ibu kita lihat ya bagaimana dia memberikan wawasan dari tulisan-tulisannya, dari buku yang dia buat. Sehingga akhirnya kita melalui apa yang dihasilkan Bapak Ibu ya, kita membaca hasil karyanya dan kita terbantu. Sehingga secara otomatis mulailah muncul dalam benak kita bahwa Ibu Sri Mulyani itu adalah seorang ekonom yang luar biasa. Ya. Pertanyaannya apakah di UI sana tidak ada profesor? Oh banyak Pak. Tapi kan kita harus akui Pak, banyak orang yang punya ilmu yang numpuk Pak, cuman hanya di laci mejanya, hanya di laci meja aja di perpustakaan Pak. Ya, saya pernah tantang seorang dokter bilang, Pak, Bapak kenapa nggak nulis? Ah sayang Pak, ilmu saya mahal Pak Hendra. Oh, enak banget saya bagi-bagikan orang gratisan. Sekarang Pak, dia bukan jadi siapa-siapa Pak. Lalu dia selalu bilang gini, oh saya ini orang hebat Pak, orang nggak tahu aja. Ya tadi, ya Bapak kemana aja. Itu ya, jangan minta pengakuan tapi tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi itu Pak. Ya. Gus Dur misalnya. Gus Dur itu adalah sosok yang luar biasa Bapak Ibu, karena dia meninggalkan jejak dalam benak orang. Dia berbagi ilmu ke kampung-kampung tanpa dibayar kadang-kadang Bapak Ibu. Dia membuat tulisan yang luar biasa. Dia seorang esai yang sangat bagus ya, kolumnis yang sangat bagus. Saya suka membaca tulisannya. Dan dia menyentuh banyak hati orang Bapak Ibu, sehingga sampai sekarang begitu beliau sudah tidak ada, seperti saya katakan tadi, brandnya masih menempel di otak kita, gitu ya, bahwa dia adalah sosok bapak bangsa, ya. Kemudian Bapak Ibu Soekarno, ya, apa yang membuat orang mengakui Soekarno adalah sebagai seorang tokoh nasional? Ya, kalau kita baca sejarahnya Bapak Ibu, dia adalah seorang yang berbagi dari tulisan, berbagi dari diskusi-diskusi, dia berbagi ilmu. Ya, dia membuat tulisan yang cukup bagus ya, dia mengkritik pemerintah Belanda melalui koran itu yang sekarang dikumpulkan di bawah bendera revolusi, itu kan tulisan-tulisan dia di beberapa koran dan itu tetap hidup sampai sekarang Bapak Ibu ya. Jadi artinya orang-orang yang kita sebagai tokoh-tokoh ini adalah orang yang sebenarnya dia tidak pernah berhitung ya bahwa apakah saya nulis ini nanti dibayar apa tidak. Mereka adalah berbagi Bapak Ibu, dan brand itu yang mengangkat mereka sampai jenjang tertinggi.
Lalu otomatis Pak, ketika orang mengenal semakin banyak, semakin luas, dia kompeten, maka akan ada orang yang akan menawarkan dia kerjasama Bapak Ibu. Ya, menawarkan dia kerjasama. Saya mau cerita sedikit nih pengalaman saya Bapak Ibu. Saya terus terang saya bukan orang kaya Bapak Ibu ya, karena saya ASN. Saya nggak mungkin punya uang miliaran Pak. Tapi terus terang Bapak Ibu, saya harus mengatakan bahwa saya hidup secara berkecukupan. Berkecukupan bukan karena saya ada megang proyek Bapak Ibu, tapi karena selalu ada orang-orang yang menggunakan jasa saya. Ya, ada orang yang tiba-tiba kontak saya, Pak Hendra, tolong dong saya dibantu untuk membuatkan naskah pidato misalnya. Saya pernah, saya nggak tahu siapa dia, lalu saya buatkan, tiba-tiba saya ditransfer uang cukup besar. Saya bingung kok bisa gitu ya. Dan banyak orang yang datang ke saya, Bapak Ibu, entah dari mana-mana, meminta saya untuk membuatkan feasibility study, menjadi konsultan dan segala macam. Dan saya dibayar Pak mahal. Ya, saya kadang-kadang bingung dari mana mereka dapat. Itu tadi, itulah personal branding Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu juga sering menemukan banyak satu situasi orang tiba-tiba diangkat ke dalam satu posisi, diminta menjadi seorang direksi. Ini satu contoh nih Bapak Ibu, saya punya kenal seorang teman. Dia adalah seorang peneliti yang luar biasa yang selama ini dia suka berbagi ilmu. Meskipun secara dia tidak orang yang tidak bisa berpolitik, tapi dia membangun brandnya cukup baik karena dia suka menulis, berbagi ilmu, dia suka membina komunitas dan segala macam. Lalu ketika dia pensiun, Bapak Ibu, dia tidak sampai kepada jenjang tertinggi di karir di jenjang di lembaganya begitu Bapak Ibu. Tapi yang kemudian terjadi apa? Begitu dia pensiun Bapak Ibu, tiba-tiba dia ditawarkan menjadi direktur di beberapa perusahaan. Mendapatkan income yang jauh lebih besar daripada pendapatan dia ketika dia menjadi peneliti. Bahkan sampai hari tuanya dia bahkan lebih populer daripada sebelumnya. Nah, itulah. Jadi kalau ditanya apa sih manfaat dari personal branding Bapak Ibu? Setidaknya saya bilang ada 3. Ya, yang pertama, kita sudah berbuat baik dulu Bapak Ibu. Ya, kalau kita membangun branding, maka kita sudah akan menempelkan nama kita dengan kualitas tertentu di batu nisan kita Bapak Ibu. Ya, sudah ada nama kita itu. Misalnya siapa? Joko, orang yang menolong ribuan orang, membantu petani sawit misalnya, membantu anak-anak terlantar, itu sudah tempel di nisan kita. Tanpa kita, itu sudah otomatis. Yang kedua Bapak Ibu, orang-orang yang membangun brand itu orang-orang yang tidak akan mungkin kesusahan Pak. Itu saya sudah buktikan dari orang-orang yang dari analisa saya. Yang ketiga, orang-orang ini tidak mungkin akan menjadi orang yang ada kerumunan. Ya, Bapak Ibu boleh cek ketika ada satu sosok Pak ya, misalnya dia membangun desa, orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu, itu masih diingat Pak. Ya, dia itu diingat banyak orang, dikenal bahkan keturunannya aja masih diingat orang. Itulah kekuatan dari personal branding ini Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu intinya yang mau saya katakan dalam personal branding, saya melihat dari satu perspektif yang lebih luas. Personal branding ini bukan semata-mata kita memasarkan diri kita menjadi narasumber, sukses tidak Pak. Saya mau bicara adalah bagaimana kita Bapak Ibu mengenali diri kita, apa kelebihan kita, gitu ya, apa kehebatan kita, apa yang kita gunakan. Lalu kita mengambil bagian satu peran Bapak Ibu ya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi di masyarakat. Nah, lalu untuk orang mengetahui bahwa kita itu bersedia membantu banyak orang, maka kita melakukan satu promosi secara luas. Tadi sederhana aja Pak. Tidak perlu pakai SEO, tidak perlu Bapaknya terus berbagi. Ya, berbagi tulisan, berbagi pengetahuan, berbagi jasa. Ya, seperti saya nih, berbagi ilmu dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya juga akan chat, gitu ya, atau juga mungkin saya akan buat buku, saya bagi-bagikan. Itulah berbagi Bapak Ibu. Ya, itu harus kita lakukan. Ya, nah kita harus secara sistematis. Ya, tidak ada rumusnya Pak. Berbagi itu tidak perlu satu metode yang efektif. Selama Bapak berbagi, apapun kebaikan itu akan menyebar dengan sendirinya. Ya, penting kita berbagi memanfaatkan fasilitas yang ada, entah itu media sosial, YouTube, Twitter dan segala macam. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, dengan kita membangun brand ini, maka kita akan mendapatkan 3 manfaat tadi saya katakan. Satu, kita akan sudah menempelkan nama kita di nisan kita. Ya, Bapak sebagai apa? Itu akan ditinggal sampai kita sudah tidak ada Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang membangun brandnya tidak mungkin orang yang susah. Ya, dia tidak akan mungkin susah, tapi dia tidak mungkin kaya raya dalam arti tanda kutip yang ilegal, karena orang seperti tidak akan melakukan hal yang bodoh. Yang ketiga Bapak Ibu, maka dia tidak akan menjadi kerumunan, dia akan dikenal Bapak Ibu sebagai sosok yang tersendiri. Itu Bapak Ibu ya.
Jadi intinya yang mau saya katakan, saya tidak mengajari Bapak ini bagaimana rahasianya meledakkan karir dalam, tidak Bapak Ibu. Saya mengajarkan dengan cara yang tepat, membangun kebiasaan yang tepat untuk membangun kehidupan yang lebih 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 seimbang. Ya, jadi intinya membangun personal branding itu adalah satu keharusan Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tidak mati sebagai orang yang tidak dikenal. Kalau saya pahlawan tanpa tanda jasa ya, tapi orang yang tidak dikenal. Atau Bapak nanti akan berkata setelah Bapak tua nanti, Pak, saya adalah orang bla 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 bla, butuh pengakuan, ya. Lalu pertanyaan saya, Bapak kemana aja? Dan kemudian Bapak tidak meninggalkan apapun ke generasi Bapak selain ya tadi, ya orang lain yang akan membentuk. Oh, bapaknya kamu itu dulu bandit itu kan nggak enak banget Pak digituin. Jadi sebelum orang melakukan itu ya bangunlah brand kita dengan baik. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Hendra Sipayung atas pemaparan yang sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan sekarang kita sudah sampai di sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ada pertanyaan atas materi tadi, bisa langsung raise hand atau menulisnya dulu di room chat. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, di sini ada Bapak Nurzam yang sudah angkat tangan nih. Silakan Bapak Nurzam. Halo Bapak Nurzam. Mungkin Kak Leon bisa dibantu buat unmute dulu Bapak Nurzamnya. Oke, selamat pagi Pak Hendra. Pagi Pak Nurzam. Semangat. Mantap sekali materinya Pak. Jadi intinya kalau untuk personal branding itu sangat perlu sekali. Percuma kita punya keahlian kalau seandainya kita tidak expose keahlian kita untuk masyarakat umum, kan begitu Pak? Betul. Jadi sangat itulah ya, saya bilang yang namanya personal branding itu sangat penting dan memang harus kita expose, bahkan kalau perlu kita buat semacam ada link buat ke kita apabila ada yang membutuhkan, kita bantu, disitulah fungsi kita ya. Pak. Itu tuh sangat bagus sekali Pak, mantap Pak, semangat terus. Oke, makasih Pak Nurzam. Terima kasih Pak Hendra ya. Lanjut Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Nurzam. Selanjutnya di sini sudah ada Bapak Edward Simatupang nih yang angkat tangan juga. Silakan Pak Edward. Ya Pak. Suaranya nggak terdengar Pak. Oke, baru bisa Pak. Panitia tadi yang meng-mute. Oke, selamat pagi, sehat ya Pak Hendra. Siap Pak. Baik, di sela-sela saya jam mengajar, saya selalu menyempatkan mengikut kegiatan Kalista Foundation ini. Dan sekarang anak istri saya sering ikut, ya. Nah, di sini ada anak saya sedang ikut, walaupun nanti jam 1 dia ujian online ke IPB nih, Pak Hendra. Kenapa? Karena saya pingin apa yang menjadi harapan Pak Hendra dan Kalista Foundation itu mungkin bisa ditebarkan anak saya di Medan beserta teman-temannya gitu loh. Bahwa apa yang dibilang Pak Hendra tadi, saya sering sampaikan ke murid saya, ke anak saya, kalau kita ingin mau jadi dokter, orang hebat bukan ditentukan oleh 20 tahun ke depan, tapi dari hari ini. Pertanyaan saya adalah, anak saya ini sudah mempersiapkan diri cukup lama menghadapi ujian, tetapi di titik-titik akhir dia sering bimbang Pak Hendra. Karena dapat banyak masukan, oh masuknya ke kedokteran, masuknya ke pertanian, masuknya ke psikologi gitu loh ya. Ini kan jadi gamang ini Pak. Apa hubungan dengan personal branding? Saya percaya memang personal branding itu kan dimulai puluhan, setidaknya 10-20 tahun yang lalu baru kita mendapatkan hasilnya. Dan bayangkanlah kalau dari remaja mereka sudah memframing gitu loh, personal brandingnya jadi apa. Tapi kendalanya anak-anak sekarang ini khususnya Gen Z,
ini kan punya kelemahan kelebihan ya. Ini masih labil Pak, gitu loh. Bagaimana usia seperti anak saya yang masih 18 tahun, ya Gen Z, itu bisa menemukan kira-kira passionnya kemana, sehingga dia bisa, anak saya ini memframing, membuilding personal brandingnya dari awal. Kiat-kiat seperti membuat buku ya, berbagi, tentunya itu benar. Tetapi dengan usia mereka, dengan experience yang masih lemah, wawasan masih lemah, kiatnya dari Pak Hendra apa sih untuk usia-usia anak-anak yang seperti itu? Itu dulu satu Pak, meski ada banyak pertanyaan. Biasa kalau saya nanya Pak Hendra pasti banyak. Silakan Pak Hendra. Oke, makasih Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara personal branding, Pak ya, kan banyak ilmu yang bisa dipelajari. Bisa ilmu kedokteran, ya tadi pertanian, psikologi dan segala macam. Sebenarnya dalam konteks personal branding kan tidak ada satu ilmu pun yang tidak bermanfaat, Pak. Ya, bahkan seperti saya tadi jelaskan, jangankan kita bicara pertanian, Pak, bisa bahasa daerah aja itu bisa memberi manfaat. Gitu ya. Kemudian begitu juga rendang Pak ya. Itu rendang itu kan nggak ada sekolahnya Pak gitu, hanya turun temurun gitu ya. Mungkin kalau kita di Medan bikin andaliman atau apa gitu, atau bikin apa gitu ya, itu tidak ada sekolahnya Pak, tapi itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, menurut saya Pak, yang perlu anak-anak sekarang itu adalah inspirasi Pak ya. Karena anak-anak sekarang ini kan lebih banyak konteksnya itu mereka melihat pendidikan itu lebih kepada karir ya. Oh, nanti saya ini karena katanya bisa kaya. Makanya kalau sekarang ditanya Pak Edward, anak-anak sekarang apa? Mau jadi TikToker, Pak. Karena di framing ya oleh influencer itu bahwa jadi TikToker atau YouTuber itu kaya gitu kan. Nah, sehingga banyak anak-anak sekarang itu mainnya lari ke IT gitu ya. Padahal tantangan kalau kita bicara tadi kembali lagi kepada masalah Pak, mungkin sekarang ini dibutuhkan ada seorang engineer atau seorang di bidang lingkungan dengan pemanasan global itu kan banyak nih Pak, banyak pilihan ya kalau kita bicara masalah ini banyak. Tapi kembali anak-anak sekarang ini kan lebih bicara itu apa sih yang populer ya. Misalnya kita di perkebunan Pak, kalau anak-anak sekarang nggak suka perkebunan, padahal faktanya pekerjaan di perkebunan itu luar biasa Pak, uangnya juga luar biasa. Tapi orang lebih suka menjadi artis, ya ikut casting, jadi TikToker, menjadi YouTuber karena di framing. Nah, mungkin barangkali Pak yang diperlukan anak sekarang itu adalah inspirasi Pak. Ya, mereka harus banyak bertemu dengan orang seperti Bapak, dengan orang-orang sukses di bidang jadi akhirnya dia mempunyai wawasan yang luas Pak, sehingga akhirnya dia bisa memutuskan, oh iya ternyata saya itu passionnya ini gitu. Saya bahkan sekarang bilang Pak, anak-anak muda ini belum punya passion Pak. Dia baru terpengaruh oleh selebriti Pak, seleb gitu ya. Jadi mereka Betul. belum punya passion Pak. Karena lihat, Raffi Ahmad kaya kata. Dia tidak pernah tahu Raffi Ahmad itu kaya kenapa. Gitu ya. Ada orang, wah enaknya jadi pejabat karena pejabat kaya, tapi dia nggak tahu kayaknya itu dari mana gitu loh Pak. Dia belum ke sana Pak. Jadi masih berdasarkan apa yang dia konsumsi setiap hari. Nah, saran saya Pak, dan inilah barangkali mungkin perannya Kalista Pak. Kalista ini kan membawa ke ruangan mereka Pak. Misalnya orang yang kemarin contoh ya, Makomang ya, orang luar buat coklat di Amerika. Oh ada ternyata. Basic dia dari keuangan. Oh ternyata orang keuangan bisa buat coklat misalnya. Oh ada orang yang sukses karena dia itu menjadi seorang konsultan bekerja di Jerman. Oh ada orang yang sukses masih usia muda dia menjadi seorang barista. Nah inilah harus kita masukkan ke ruang mereka Pak. Menurut saya itu karena sekarang ini tadi anak-anak muda ini kehilangan kefiguran Pak, karena kebanyakan itu ya dipengaruhi oleh seleb-seleb ini yang notabene ya orang nggak pernah tahu sebenarnya bagaimana proses mereka mencapai itu gitu loh Pak. Itu barangkali Pak. Jadi mungkin saran saya yang dibutuhkan anak sekarang, kita memang tidak bisa memaksakan dia Pak. Kadang-kadang kalau kita kan nanti ngajari anak-anak kita aja bilang, oh, Bapak kan nggak paham Pak. Saya lebih paham. Dunia kami berbeda katanya lagi begitu Pak. Wadah repot kita. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menginspirasi mereka Pak, memperkenalkan mereka dengan banyak tokoh, banyak orang gitu. Ternyata ada loh orang dari HPT bisa sukses karena dia jadi dirut misalnya di PTPN. Oh, ternyata bisa loh sukses menjadi dokter ketika misalnya seperti siapa itu Mbak Komang, dokter apa ya yang jadi influencer. Dia dokter umum tapi dia menjadi influencer, dia kaya. Dia menjadi edukator, dia kaya. Baru ada orang yang ternyata dari seorang IT dia bisa membuat aplikasi, bisa juga sukses. Nah itu Pak, kita lebih banyak menginspirasi mereka dengan banyak orang-orang yang sukses dengan berbagai bidang, sehingga nanti dia akan mulai mencari passion-nya sendiri ya. Setidaknya yang kita berikan kepada anak sekarang itu adalah bahwa dari apapun, keahlian apapun, dan bidang apapun, orang bisa sukses, Pak. Asalkan dia menekunin itu, dia pasti bisa sukses. Itu barangkali, Pak.
Baik, terima kasih atas responnya Pak Hendra. Izin menanggapin. Ya. Secara umum kita tahu personal branding merupakan gambaran diri kita yang bisa ditunjukkan lewat apa saja Pak ya. Baik Ya. lewat tulisan seperti Bapak penulis maupun lewat speaking sebagai narasumber training ya. Nah, personal branding ini tadi Pak Hendra bilang karena anak sekarang belum ketemu passion ya. Kita hanya bisa membantu menginspirasi kita kan, menginspirasi mereka ya. Betul. Sedikit kita mengulas bahwa sebenarnya tujuan personal branding ini adalah sebagai pembeda ke mereka dibanding kompetitor mereka ketika mereka meng-apply ke sebuah perusahaan atau buka usaha. Ya. Yang kedua sebagai daya tarik ya promosi gratis ketika mereka berani menunjukkan identitasnya dengan tentu saja low profile ya, tidak arogan gitu. Terkadang ada juga kita menganggap bahwa personal branding itu sebuah prestise atau kualitas jaminan, kemudian pengendali sekitar sampai membuka peluang baru. Namun ada ketakutan murid-murid saya dan termasuk anak saya tadi Pak, is it possible ya dengan usia kami dan wawasan sekarang itu menciptakan personal branding ya, karena ada kekhawatiran di dunia kerja itu dibutuhkan kredibilitas dulu, baru kita dianggap memiliki personal branding. Kemudian seperti Pak Hendra sudah banyak koneksi dulu nih, baru baru adanya muncul personal branding. Selanjutnya ada itu belum percaya diri nih, mereka percaya bahwa Pak Hendra, Pak Edward biasa ngomong di forum-forum resmi pemerintah, tidak pemerintah. Kami kan belum gitu ya. Yang keempat yang sering saya kritik, oke 1, 2, 3 saya permisif ketika diskusi sama mereka. Sebenarnya personal branding itu yang saya suka dari Pak Hendra, meskipun terkadang mohon maaf ini laiku bagi orang yang yang mau praktis sukses ya, instan sukses pasti banyak tersinggung nih dengan kayak Pak Hendra. Kalau nggak mau respon, hubungin Pak Komang aja, minta sertifikat ya. Saya pun kadang-kadang pusing Pak kalau di WA itu ada sertifikatnya nggak? Kalau nggak ada sertifikatnya nggak ikut training. Kita mau nyari kertas atau mau cari ilmu nih ya? Terkadang Betul. apa adanya menyakitkan, meskipun itu itulah sebenarnya. Nah tadi saya bilang tadi kekhawatiran anak-anak sekarang adalah tidak punya kredibilitas, belum punya koneksi, ketiga belum percaya diri. Nah, Ya. satu lagi yang sebenarnya yang saya paling nggak suka dengan anak didik saya, dan ini masa lalu saya juga, saya pernah berada di posisi itu adalah nomor 4, jujurlah terhadap diri sendiri. Ya. Banyak kita yang belum mau jujur Pak, udah tua juga ya, tidak mau jujur, dia nggak bisa bilang aja nggak bisa, mau bertanya aja kan gitu loh Pak Hendra. Ya, jadi kalau Pak Hendra tahu saya ngajar di sini, kalau kuesioner saya itu Pak Edo itu setiap ajar ada kuesioner bagus, keren. Kekurangannya apa? Belak-belakan banget kan gitu ya. Karena memang hidupnya harus jujur kan Pak. Mau belak-belakan ketika kita mau dapat personal branding yang benar. Betul. Dan belak-belakan itu jadi personal branding yang bagus juga gitu loh. Buktinya nggak dipecat-pecat, sudah 8 tahun di satu tempat dengan belak-belakan itu. Ternyata owner butuh orang yang belak-belakan, bener nggak? Dia bosan dengan orang yang menjilat juga toh. Nah, yang mau saya tanya apa? Bagaimana Pak Hendra pengalaman Bapak sebagai penulis, pembicara, mengajak kita yang pekerja dan anak-anak muda sekarang ini berani jujur terhadap diri sendiri. Kalau memang belum tahu. Kalau memang mau tahu ya diajarin gitu loh ya. Mau bertanya gitu loh. Jadi ada kesan mereka itu kalau bertanya itu, wah kolot lu, gaptek lu, kemana aja lu kan gitu loh kan. Nah, gimana sih Pak pengalaman Bapak berbicara personal branding adalah berbicara kita harus jujur terhadap diri sendiri, memetakan diri kita sehingga kita tahu apa kelemahan kita, disitulah kita fulfill, kita isi. Thank you Pak Hendra, cukup dua. Makasih Pak. Ya saya mau menjawab ini dengan ini, Pak Komang boleh tampilkan kameramu Pak Komang. Saya mau cerita nih, ini salah satu yang mau saya kasih contoh nih langsung nih, Pak Komang nih. Sekretaris Kalista Foundation, umur 19 tahun Pak. Ya,
19 tahun baru tingkat 1 Mbak Komang ya. Dan saya Ya, terus Pak. terang Pak Edward, saya tidak pernah melatih dia, tidak pernah ngajari dia, saya hanya menginspirasi. Jadi rata-rata Pak, yang saya perhatikan ya, seperti contoh nih Mbak Komang ini, yang saya sampaikan adalah masalah Pak. Mbak Komang, saya mau kita dari Kalista ini membina orang banyak, ini apa yang Mbak Komang mau lakukan? Nah, kemudian dia terinspirasi, lalu dia melakukan banyak usaha dan segala macam, terjadilah kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu ini saya bukan mempromosi yang Mbak Komang nih ya, bukan nanti dijodohin sama saudaranya atau apa, bukan ini Pak. Jadi Mbak Komang ini terus terang Pak, semua kegiatan Kalista ini dihandle oleh anak yang umur 19 tahun ini Pak. Bahkan saya tidak pernah tahu apa kegiatannya, dia menghandle seluruhnya, umur 19 tahun. Artinya Pak, kalau nanti dia besok-besok bekerja Pak, dengan portofolio dengan Kalista itu sudah cukup Pak untuk dia kerja di perusahaan manapun. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu tadi saya katakan Pak, bahwa anak-anak ini butuh inspirasi. Inspirasi itu mungkin dari saya juga. Ya, dia melihat saya sebagai mentor dia, sebagai orang tua atau sebagai orang tua dia lah begitu. Yang kedua Pak, saya memberikan dia masalah, Mbak Komang, masalah kita seperti ini, apa yang bisa Mbak Komang lakukan dengan itu? Lalu ketika dia ada masalah, saya bilang, coba Mbak Komang belajar ini. Dan dia akan belajar sendiri, Pak. Nah, persoalan yang sekarang terjadi di anak-anak sekarang ini, Pak, orang tidak diberikan masalah. Dia diberikan, kamu kalau mau sukses harus jadi dokter. Tapi dokter seperti apa? Dia nggak tahu, Pak. Kamu harus jadi seorang, atau paling sering, kamu harus sukses jadi PNS. PNS yang seperti apa? Makanya jangan heran, Pak, begitu orang jadi PNS, umur 30 tahun, sudah korupsi, Pak, sampai 10 miliar. Karena dia tidak bergerak bahwa kalau kita bilang, kamu kalau mau membantu masyarakat, jadilah PNS supaya kamu nanti bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk membantu orang. Nah, itu Pak. Jadi itu barangkali Pak. Jadi anak-anak sekarang itu yang dibutuhkan adalah inspirasi. Anak sekarang Pak tidak perlu diajari. Saya bakal katakan Pak, Bapak Ibu boleh perhatikan ya, selain di Kalista ini ada gambar institut. Gambar institut itu rentang usianya antara 19 sampai 20 tahun Pak. Mereka bisa jadi MC, jadi pengajar, umur 20 tahun Pak. Yang notabene saya sendiri, Pak Edward, 20 tahunnya saya masih gelagapan kalau suruh ngomong, Pak. Bisa nggak tidur sehari semalam. Mereka, Pak, 20 tahun, Pak, seperti Soroya gitu ya, udah berani pede ngomong di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, udah umurnya jauh. Tapi mereka pede. Kenapa, Pak, tadi? Karena mereka bergerak dari inspirasi. Dan mereka belajar, karena mereka memutuskan mereka pengen belajar, Pak. Mereka merasa itu penting, karena mereka ingin mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain atau bagi komunitas. Itu Pak yang diperlukan anak sekarang. Jadi mungkin barangkali Pak yang perlu kita lakukan adalah tadi menginspirasi mereka, tidak perlu ngajari mereka apa yang dilakukan, mereka tuh pintar Pak, bisa cari di YouTube. Bahkan anak sekarang, anak SD udah bisa Pak jadi hacker, nggak ada kursusnya. Yang mereka perlu adalah apa tujuan mereka mengerjakan itu Pak? Apa masalah yang ingin mereka selesaikan dari apa yang mereka. Nah ini contohnya Pak, kalau tadi Bapak tanya bagaimana, ini Pak Komang ini umur 19 tahun Pak sudah bisa menghandle sebuah Kalista Foundation yang seminggu bisa 3 kali acaranya dan sudah menghandle beberapa anak-anak Pak di beberapa titik untuk bisa mendapatkan pelayanan Kalista Foundation. Itu barangkali jawaban saya Pak. Biar valid kita kasih Mbak Komangnya juga dong bicara, walaupun sudah sering saya kritik kalau dia membawa acara. Ya silakan Mbak Komang. Kan, bisa kasih apa? Kasih testimoni Mbak Komang. Nah, yuk, gimana nih? Biar didengar anak-anak kita ini. Ya, silakan Mbak Komang. Iya, makasih sebelumnya Pak Hendra, Pak Edward. Ya, benar disampaikan Pak Hendra, Pak Edward. Jadi sebenarnya saya pun nggak tahu apa-apa ya. Saya minim pengalaman dan jujur di Kalista ini kayak saya diberikan wadah, difasilitasi untuk berkreasi segimana kreatifnya saya dan hanya diarahkan dan dimotivasi di awal saja. Nah, jadinya dari motivasi di awal tersebut, dari inspirasi di awal tersebut, jadinya saya tidak takut untuk berkreasi. Kalau di tempat lain mungkin saya takut, nanti saya takut salah, diomelin, dan lain sebagainya. Tapi karena ada inspirasi dan motivasi di awal tersebut, yang buat diri saya makin berani untuk mencoba, makin berani untuk berkreasi dan beropini. Gitu sih kurang lebih Pak Edward. Mana tahu bisa jadi menantu kan gitu Pak Hendra ya. Walaupun udah disindir Pak Hendra tadi kan. Nah, Pak Hendra Mbak Komang kan boleh? Iya Pak. Mbak, kuliah di mana, semester berapa, dan bagaimana Mbak Komang membagi waktu? Apalagi Pak Hendra ini setipe sama saya, orang Korea Utara, keras, ngomongnya belak-belakan. Ya, silakan Mbak Komang.
Iya, untuk sekarang itu saya kuliahnya di Universitas Udayana, Pak Edward. Kebetulan baru semester 3 untuk saat ini. Dan sebenarnya saya ikut Kalista itu baru mulai masuk kuliah. Jadi itu lumayan sibuk, ada ospek dan segala macam. Tapi saya berusaha buat atur waktu seperti yang disampaikan Pak Hendra di awal. Jadi beliau sempat motivasi bahwa segimanapun sibuknya itu tentang bagaimana cara kita ngatur waktu. Sebenarnya ada orang sibuk, tapi orang yang nggak bisa ngatur waktu baru ada. Gitu. Jadi saya berusaha manajemen waktu di awal. Kalau semisal di pagi hari, ya mungkin saya kerjakan Kalista di siang atau sore hari. Jadi tidak terbengkalai, itu kurang lebih Pak Edward. Bagi pengalaman boleh Pak Di Edward? fakultas apa dan Saya dari Fakultas ya silakan Pak Ilmu Nurjam. Sosial, Pak Edward. Ceritakan pengalamannya dulu. Oke, Pak Hendra, berbagi pengalaman aja nih di keluarga. Ya, Nah, kebetulan kan saya juga pendidik juga, Pak. Salah satu dosen di Bengkulu. Ya kan? Itu saya juga berkarir di perkebunan sejak tahun 92. Kan gitu. Nah, saya inspirasi buat anak saya. Ada anak saya nomor 2. Nah, sekarang ini dari hasil inspirasi itu saya ajak dia saat saya masih di kebun waktu itu. Dan saya ajak dia saat saya mungkin waktu ngajar di kampus. Akhirnya terinspirasi. betul. Wah, hilang itu Pak Nurjam, itulah resiko orang di kebun. Nanti muncul kita kasih prioritas. Sebenarnya Pak Nurjam, Pak Hendra, anak saya sering saya bawa ke kebun, ikut bantu. Oh ya, udah kembali lagi Pak Nurjam, posisinya dibenarin Pak. Ada ular api di belakang Bapak. Ya, sebenarnya. Oke, Pak, saya teruskan sedikit, Pak. Ya. Akhirnya tadi dia, mulai dia waktu saat kuliah saya ajak terus dia cara menyelesaikan suatu masalah dan segala macam. Nah, saya bilang kamu mau udah turun di sini, setelah saya udah nyampe terus. Padahal masih jauh. Lagi jauh. Saya bilang mau di kebun atau mau di cari tempat lain. Saya bilang gitu. Akhirnya terdapatlah dia minta, Pak mungkin saya sama kayak Papa tapi di bidang pendidikannya. Oke, training center saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya bersyukur dengan adanya seperti itu, dengan kita kasih inspirasi kita, cara penyelesaian masalah dan segala macam. Akhirnya alhamdulillah sekarang ini dia dipakai untuk dan menjadi wakil manajer untuk training center tingkat di ini Pak, di apa KPN Group. KPN Group kan lumayan besar Pak. Jadi sekarang ditangani seluruh Indonesia. Dia sekarang berkantor di Jambi. Nah, jadi wakil manajer di situ, umur 25 tahun. Wih, mantap. Siapa namanya Pak? Namanya Trisna Wijaya. Oh, Trisna Wijaya. Kebetulan saya pendiri komunitas trainer perkebunan Indonesia Pak. Nanti di konteks saja Pak. Jadi seluruh manajer training perkebunan Indonesia, kita ada forum komunikasi, ada WA-nya. Ya biar kita masukkan Pak. Ya saya kayak Pak Hendra kok nggak merasa bersaing, malah senang kalau orang yang kita didik itu lebih besar dari kita. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kembali ke calon menantu saya dulu Pak, si Komangnya Pak ya. Nanti Mbak Komang kalau nikah sama anak saya kasih marga si payung lah, guru si payung. Ya. Jadi Miss Umbrella nanti ya Pak Hendra ya. Oke. Seperti yang dibilang Pak Hendra hanya memberikan inspirasi. 99% kata Einstein adalah kembali ke motivasi diri, betul nggak? Sehebat apapun kita tabur benih, kalau tanahnya tandus nggak bisa juga dong. Ya. Nah, apa sih motivasi pribadi Mbak Komang yang membuat Mbak Komang mungkin hanya disentil Pak Hendra, tapi larinya udah kencang gitu loh ya. Tentunya kan ada motivasi nih ya. Padahal setahu saya, mohon maaf jangan tersinggung Pak Hendra, di Kalista mana ada digaji paling, ya keikhlasan, ingin membangun bangsa, benar kan? Betul. Nah, ya Pak Hendra nggak marah itu, udah kenal sifat saya, betul nggak? Biar Sang Pencipta yang akan membalas kita dalam butuh rezeki, kesehatan dan lain-lain, ya kan? Amin. Ya. Apa sih motivasi calon menantu? Kok calon menantu? Mbak Komang ini supaya bisa selalu ikhlas berbagi tadi, yang menjadi topik kita hari ini kan personal branding memang harus dimulai dari keikhlasan berbagi. Saya pun waktu itu berbagi aja, aktif bertanya,
sering berdiskusi, dijadi narasumber, disuruh buat buku, kan begitu. Hampir mirip dengan Pak Hendra, tapi saya belum ada apa-apanya dibanding Pak Hendra. Ya, gimana Mbak Komang? Apa yang membuat Mbak motivasi membagi waktu tidak dapat seleri? Apa sih tujuan dan motivasi awalnya? Silakan Mbak Komang. Ya, jadi kalau ditanya motivasi ya tentunya karena kebetulan saya juga terlahir bukan dari keluarga yang serba ada ya Pak Edward. Jadi dari sana juga yang memotivasi saya, awal motivasinya itu bagaimana saya bisa menghasilkan di usia muda gitu Pak. Jadi biar saya nggak minta uang ke orang tua aja gitu. Nah kebetulan pas itu COVID. Nah pas COVID itu saya iseng cari searching-searching di sosial media, dan kebetulan saya nemu freelance. Nah, yang pas itu kalau nggak salah di Kakao Indonesia, Pak Hendra itu share lowongan. Nah, di awal saya nggak di Kalista, Pak Edward. Jadi di awal tuh saya buat konten gitu, konten video, yang mana fee-nya itu 20.000 per video. Tapi pada saat itu saya udah seneng banget tuh rasanya, karena bisa beli kuota sendiri dari hal sekecil itu, Pak Edward. Nah, kemudian mohon maaf agak bising sedikit. Kemudian setelah itu mungkin Pak Hendra lihat kinerja saya semakin bagus dan lain sebagainya. Nah, jadilah saya dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi, yaitu menjadi koordinator dari Kalista ini. Nah, jadi itu sih Pak Edward, awal mulanya itu karena saya ingin punya penghasilan sendiri. Dan kalau semisal ditanya di Kalista nggak ada fee-nya, tentu ada ya Pak Edward. Ada fee-nya yang buat saya mandiri secara finansial untuk saat ini, dan kebetulan juga untuk kuliah saya itu beasiswa sepenuhnya. Jadi bisa dibilang di usia saya segini itu udah nggak minta sama sekali ke orang tua. Kecuali itu urgensi banget Pak Edward. Jadi seperti itu. Ya, kenapa saya bilang tidak ada fee-nya? Karena setahu saya Kalista ini kan tidak mengutip bayaran, tidak. Itu setahu saya lah, saya ikutin IG-nya selama saya ikuti Pak Hendra. Mungkin kalaupun ada benefit, yaitu apa ya, mungkin rezeki lain. Dan mindset anak muda seharusnya jangan nyari dulu fee, betul nggak Pak Hendra? Ya, Betul. jadi kerja dulu, buktikan dulu prestasi kita, fee akan datang sendiri. Seperti Pak Hendra ditawari konsultan, saya ditawari jadi narasumber level nasional, betul nggak? Ya, nanti akan lebih dalam Pak, saya akan langsung ke Bali kalau liburan sekolah nanti bawa anak istri ya untuk survei. Dan pertanyaan saya banyak, mohon maaf kalau mendominasi, karena memang saya setuju, kebetulan saya juga trainer dan sering mengajarkan ini, personal branding itu memang harus dibangun dari mau jadi apa kita ya, dan ada pengorbanan bukan perjuangan saja. Dan yang paling saya suka dengan Pak Hendra itulah tulus dulu berbagi. Guru saya menerangkan ilmu kita bagi satu buah, sebenarnya kita dapat 3. Apa yang 3 itu adalah, pertama kita mengulangi apa yang sudah kita kuasain, yang kedua kita dapat feedback, input balik daripada orang yang kita ajarin, sehingga kita mau memiliki terangsang untuk memperdalam apa yang sudah kita kuasain gitu. Yang ketiga adalah bahwa semakin banyak orang yang dibilang Pak Hendra tadi, karena ada yang saya ajarin puas, malah dapat klien-klien baru gitu loh yang bertanya sama kita. Jadi nggak rugi secara matematika, beri 1 mendapat 3 ya. Ingin banyak saya tanya, tapi saya pikir masih banyak yang ingin bertanya lagi, dan waktunya juga sudah lewat ya. Di saat saya mengajar, saya break 1 jam lebih hanya untuk mendengar apa yang disampaikan Mbak Komang dan Mbak Hendra dan teman-teman semua. Closing dari saya sih, kalau disampaikan tetap semangat Kalista ya, dan mudah-mudahan setahun ke depan anak saya bisa jadi teman Mbak Komang, mengisi dukung Kalista ya, sudah berprestasi kan begitu. Amin. Terima kasih Mbak Komang, Mbak Hendra. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Edward. Ya. Mbak Komang, Pak Hendra, Pak Edward duluan ya, live ya. Oke, Pak. Ya, silakan Terima kasih Pak Nuzam. Ya. Oke, Mbak Komang, mungkin ada lagi barangkali Mbak Komang mungkin. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Edward dan juga Bapak Nurzam atas diskusi yang sangat luar biasa. Mungkin untuk selanjutnya ada Bapak Ibu yang barangkali mau bertanya 1 pertanyaan lagi, karena mengingat waktu kita telah lewat ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, mungkin sudah tidak ada yang bertanya Pak Hendra.
Dan kami ingatkan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi link absensi yang sudah kami sediakan di room chat untuk mendapatkan free sertifikat secara otomatis melalui Gmail Bapak dan Ibu sekalian. Baik, karena tidak ada yang bertanya, Pak Hendra, kami persilakan untuk memberikan closing statement, Pak. Oke, makasih Mbak Komang. Jadi Bapak Ibu, intinya saya mau katakan bahwa personal branding itu adalah satu pilihan ya. Bapak Ibu bisa tidak melakukannya. Artinya dengan konsekuensi Bapak Ibu, kita ini tidak akan dikenal oleh siapapun, kita hanyalah menjadi orang di tengah-tengah kerumunan, atau Bapak akan memilih untuk membangun personal branding, tapi dengan opsi pertama orang yang akan menentukan atau kita yang akan menentukan. Itu Bapak Ibu, itu adalah pilihan. Nah kemudian ketika Bapak Ibu ingin menentukan membangun personal brandingnya, maka mulailah itu dari mengenali diri sendiri. Ya, siapa kita, apa kelebihan kita, ya. Kemudian setelah kita memahami kelebihan kita, mulailah kita melihat Bapak Ibu apa sih persoalan yang ingin kita selesaikan, ya, masalah apa sih yang pelik yang ada di sekitar kita yang ingin kita selesaikan dari apa yang kita miliki. Lalu kita ukur nih apa yang kita punya dan apa yang kita tidak punya, dan bagaimana cara kita melengkapi dari apa yang tidak kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui bahwa kita ingin memposisikan diri kita sebagai seorang dengan bidang keahlian tertentu yang ingin dibagikan, maka tugas kita adalah menginformasikan kepada orang-orang lain, ayo nih, saya bersedia nih untuk berbagi kepada Bapak Ibu, untuk menolong Bapak Ibu, untuk mendapatkan solusi dari masalah yang Bapak Ibu hadapi, begitu ya. Dengan cara apa? Berbagi video, berbagi tulisan, seperti saya nih berbagi jadi narasumber Bapak Ibu, gitu ya. Dan lalu apa manfaatnya dari itu semua Bapak? Ya Bapak Ibu, ya, seperti tadi sudah kita diskusikan panjang lebar juga dengan Pak Edward tadi, bahwa kegiatan ini akan selalu memberikan manfaat yang luas. Yang pertama Bapak Ibu, orang-orang yang berbagi, yang kuat personal branding, tidak mungkin orang yang susah, ya, tapi menjadi kaya raya secara tidak wajar itu tidak mungkin, gitu ya. Tapi dia tidak akan mungkin kesusahan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, orang-orang itu sudah menuliskan namanya di batu nisan, nama dan dia sebagai apa, ya, misalnya Joni si pejuang anti stunting. Yang ketiga Bapak Ibu, maka kita bukan menjadi kerumunan, kita itu menjadi orang yang dikenal, kita menjadi orang yang berbeda dari 200 juta penduduk orang Indonesia, karena nama kita itu sudah ada dalam pikiran banyak orang Bapak Ibu. Itulah alasan mengapa kita membangun personal branding. Jadi Bapak Ibu, ya saya sih tidak akan terlalu banyak mengajarkan teknis pada hari ini, karena saya lebih kepada membuka wawasan kita, ya, membuka wawasan kita, membuka perspektif kita. Tantangannya adalah apakah Bapak Ibu memutuskan untuk membangun personal branding hari ini atau tidak. Itu barangkali Pak Komang. Terima kasih.